Halo, tes, tes. Halo pemirsa, Bang Bobi udah masuk? Tes, connect. Kayaknya masih terkendala dengan sinyal. Ya, sambil menunggu pemateri, kita bertemu lagi. Halo, siap? Halo, Siap, Bang? halo, Sudah lancar, Bang? Siap? ya, Ketum. Apa kabar, Adinda Ketum? Alhamdulillah, baik, Bang. Kita bisa bertemu di kegiatan ngobrol pagi yuk di agenda yang diselenggarakan oleh Cirebon Technopreneurship. Untuk para pemirsa yang sudah hadir dalam kegiatan ini, saya ucapkan selamat pagi. Kita bisa berkumpul walaupun menggunakan media online. Dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai pemuda dan masa depan bangsa setelah masa pandemi ini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan kakanda saya, Bang Bobi Irianto. Dia adalah Kabid di Pengurus Besar HMI. Nanti kita akan berdiskusi dengan beliau. Namun mungkin beliau sedang ada gangguan dalam koneksi, sehingga nanti kita akan coba menghubungi beliau agar bisa terhubung kembali. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, nanti silahkan barangkali ada pertanyaan, kita bisa didiskusikan di forum ini. Dalam kegiatan ngobrol pagi ini diselenggarakan oleh Cirebon Technopreneurship dengan Nyimas Academy, dan kita di HMI selaku media partner beliau, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Cirebon Technopreneurship ini dengan teman-teman HMI cabang Cirebon. Untuk Abang sudah bisa masuk, Bang? Halo? Halo, Bang? Halo, halo, Siap, Bang? ya, bisa dengar? Bisa, Bang? Iya, siap, Bang. Ya, Iya, Bang, ini kita ini, ini ngadain kegiatan ngobrol pagi nih, Bang, terkait dengan pemuda dan masa depan bangsa setelah pandemi ini. Nah, alangkah baiknya sebelum dilanjut, silahkan Abang bisa menyampaikan CV Abang terlebih dahulu agar kawan-kawan yang ingin berdiskusi tahu Abang ini dari mana dan Abang ini sekarang kegiatannya seperti apa. Untuk waktunya saya persilahkan, Bang. Silahkan. Adinda, terima kasih. Iya, siap, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan ini sedang tidak baik Iya, terkait siap. memang ada gangguan Telkomsel dari beberapa hari ini. Dan pagi ini saya sedang berada di perjalanan dari satu kabupaten di daerah saya menuju kota Pekanbaru. Jadi saya berhenti sebentar untuk dapat diskusi dan ngobrol bareng dengan teman-teman. Dan terima kasih juga Siap. kepada Cirebon Technopreneurship telah memfasilitasi kita untuk dapat berdiskusi di pagi hari ini. Kalau anak muda sudah ngobrol produktif di pagi hari ini, tentu masa depan Indonesia akan lebih cerah. Amin, insya Allah, Bang. Siap, Bang. Kebetulan, alhamdulillah, saya diamanahkan menjadi ketua bidang pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Saya mengambil pasca sarjana di Universitas Trisakti. Konsentrasi saya pada manajemen CSR. Setelah itu juga sekarang lebih sibuk ke salah satunya menjadi staf ahli DPR RI.
Ini agenda sedang balik ke Riau selain dapat untuk bersilaturahmi dengan teman-teman HMI di Riau dan bersama keluarga juga di Riau. Siapa? Gimana kabarnya di sana? Jadi ini Bang terkait dengan halo? Halo? Nampaknya sinyalnya nggak teratur. Halo Ya, Bang? benar. Benar. Ini lagi di pinggir jalan ini. Siap Bang, ya Bang. Lagi di pinggir jalan berhenti. Paham Bang, jadi ini ganggu kegiatan Abang. Cuman saya ingin berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Cirebon dan yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini Bang. Terkait kegiatan atau materi yang akan kita bahas mengenai pemuda dan masa depan bangsa Bang. Ini kan kegiatan masalah ini kan setelah pandemi ini kan pasti adanya perbedaan ya Bang, sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi ini. Nah terkait dengan pemuda ini kan pasti ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai pemuda dan masa depan bangsa setelah pandemi ini. Menurut Abang terkait dengan langkah pemuda yang seperti apa yang harus dilakukan untuk masa depan bangsa ke arah lebih baik setelah pandemi ini Bang? Pertama tentunya dengan kita diskusi di pagi hari ini tentu merupakan diskusi yang produk. Nah harapan Indonesia itu adalah ketika anak-anak mudanya itu di pagi hari itu melakukan hal-hal yang produktif. Gitu. Nah pasca adanya COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini, kemudian peranan kita sebagai anak muda, ya kita tidak bisa pungkiri lah bahwa kita sebagai kaum muda, harapan bangsa yang ke depan, kemudian COVID yang melanda ini juga tidak bisa kita hindari. Ya himbauan kita terutama kepada diri kita dulu, mengikuti protokol kesehatan. Setelah itu, ya tentunya kita menghimbau kepada teman, saudara, tetangga, untuk tetap menaati protokol kesehatan. Nah, problematika yang kita hadapi hari ini adalah memang problematika yang dihadapi oleh seluruh dunia. Namun, kalau anak-anak mudanya peduli kepada protokol kesehatan, peduli kepada dirinya sendiri, berarti anak-anak muda ini ke depannya akan mempedulikan nasib bangsa ke depannya. Nah, apapun yang terjadi di dunia, kemudian adanya pandemi COVID-19 yang terjadi hari ini, tentunya tidak mengurangi semangat teman-teman anak-anak muda ini untuk terus menguatkan sumber daya manusianya. Tidak menjadi halangan. Dengan adanya COVID-19 ini, teman-teman yang biasanya mengalami hidup normal, sekarang ada kehidupan yang normal, yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang harus menggunakan masker, yang biasanya jarang bercuci tangan, sekarang bercuci tangan, yang biasanya aktivitasnya lebih banyak di luar, sekarang lebih dominannya agak di rumah gitu. Nah, artinya ada perubahan-perubahan yang harus kita hadapi tanpa mengurangi Ya, Bang, ya. Ini sudah bisa Bang? Dilanjut? gimana tuh? Ya Bang, ini jadi kan tadi kan yang dikatakan Abang bahwa memang sumber daya manusianya itu memang harus kita utamakan berkaitan dengan kegiatan setelah COVID ini. Nah, cuman fakta yang terjadi di lapangan ini kan sangat memang sulit untuk diucapkan bahwa faktanya ada degradasi berkaitan dengan kepemudaan, di mana pemuda hari ini yang notabene di sisi lain kedepannya juga, bentar ya, untuk para pemirsa saya gabungkan dulu agar materi bisa masuk kembali karena memang kayaknya jaringannya tidak sedang baik.
Jadi untuk para pemirsa bahwa memang kan kondisi pandemi ini yang sedang kita bicarakan berkaitan dengan sumber daya manusianya gitu. Dengan adanya pandemi ini sumber daya manusia memang harus masuk lagi bang. Ya, Tum, terus, Tum. Bang. Jadi gini bang, terkait dengan sumber daya manusianya kan memang kita harus lebih depannya lebih maju lagi. Tapi faktanya dengan kondisi pandemi ini sumber daya manusia ini mengalami degradasi. Notabene kita ya sebagai pemuda itu mengalami bonus demografi di Indonesia. Tetapi dengan adanya seperti ini, SDM khususnya di bidang pendidikan, di mana para siswa, mahasiswa juga kita tidak bisa belajar normal, apakah itu akan mengalami degradasi berkepanjangan dengan bonus demografi ini bang yang berkaitan dengan pemuda ini? Gitu. Itu gimana bang menurut pandangan abang? Indonesia kan akan mengalami puncak bonus demografi itu diperkirakan di tahun 2030 sampai 2035. Indonesia emas itu adalah di 2045. Makanya saya katakan tadi bahwa degenerasi pendidikan, kemudian new normal, pola pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak muda hari ini jangan berbeda sebelum pandemi, ini juga harus kita sikapi. Kemudian anak-anak muda jangan kaku deh dengan teknologi gitu. Nah, kalaupun hari ini anak-anak mudanya tidak ingin ikut turun tangan di dalam mengenal teknologi, ya alamaklah kapal, gimana kita mau mengenal Indonesia emas di 2045, mengejar bonus demografi. Anggap ini menjadi tantangan. Kalau anak-anak mudanya alergi dengan teknologi, ya saya pikir mimpi buruk bagi kita untuk menghadapi bonus demografi 2030-2035. Nah, peranan kita tentunya, peranan kita sebagai kader-kader HMI, kemudian anak-anak muda, teruslah mendorong minimal orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal dari diri kita dulu deh, gitu. Baru kita bisa mentransformasikan semuanya ke teman-teman. Nah, terkait dengan, saya optimis bahwa Indonesia akan bisa terus meraih bonus demografi di 2030 sampai 2035. Nah, semuanya itu ya ada di tangan kita semua, teman-teman. Walaupun Ya, memang kondisi, mohon maaf bang, walaupun memang kondisi sekarang di bidang pendidikan ini kan sudah tidak belajar secara kondusif ya bang terkait dengan tatap muka itu. Nah maksud saya apakah memang itu tidak mengalami akan terputusnya untuk kita menghadapi bonus demografi ke depan gitu. Padahal kondisi hari ini kita SDM saja menurut saya tidak terlalu diutamakan gitu untuk pemerintah, di mana pemerintah itu kan waktu pertama kali itu mengatakan revolusi mental lah atau selain dan yang lainnya. Tapi fakta yang hari ini terjadi bahwa di dunia pendidikan itu di-cut gara-gara adanya COVID ini gitu. Menurut abang apakah memang ini akan terjadi pemutusan mata rantai? Halo bang? Ya untuk pemirsa jadi ini materi keluar lagi. Coba nanti kita akan hubungi. Jadi yang memang harus kita bicarakan mengenai SDM tadi saya ucapkan kembali lagi mengenai bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia ini. Nah, menurut saya ini akan ada pemutusan mata rantai ya antara sebelum COVID dengan COVID. Karena kita itu sebagai pemuda tidak jauh-jauh daripada dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikannya saja kita ada perubahan, yang perubahannya memang sering dibicarakan oleh mahasiswa, sering dibicarakan oleh siswa, pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online atau pembelajaran yang lainnya itu pasti berbeda secara keilmuan maupun secara pengetahuan, sehingga ini yang menjadi perbincangan bagi kita gitu. Cuma nanti kita akan masuk kembali ke pemateri, mungkin pemateri sedang ada gangguan gitu. Nah, selain daripada mengenai SDM tadi, kita di pemuda dan masa depan bangsa memang ada terganjal atau terkendala dalam menyikapi apa yang terjadi di pemerintahan gitu. Pada kesempatan hari ini tadi sebenarnya saya ingin mempertanyakan ke
pemateri bahwa pemateri ini kan seorang aktivis gitu, sama halnya dengan kita di Himpunan Mahasiswa Islam dan yang lainnya. Karena mungkin saya dengan beliau juga satu organisasi, sehingga saya ingin mempertanyakan ke depannya aktivis itu seperti apa, melakukan langkah-langkah untuk menyikapi isu nasional maupun menyikapi langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi ini untuk kepentingan masyarakat. Cuma nanti kita, oh rupanya Bang Bobi tadi menyampaikan, mohon maaf atas jaringan di sini, sehingga memang tadi beliau keluar, nanti kita coba hubungi kembali gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dari peserta yang mengikuti kegiatan ini, tinggal silahkan disampaikan saja gitu. Untuk Bang Bobi silahkan masuk kembali, barangkali sudah bisa. Kita akan tunggu agar kita diskusinya lancar dan kita memberikan edukasi atau pemahaman ngobrol pagi ini sebagai wadah untuk kita mengekspresikan atau wadah kita untuk memberikan edukasi terhadap yang mengikuti kegiatan ini. Silahkan Bang Bobi bisa masuk. Atau ada dari yang lain, barangkali ada yang ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan agar diskusi kita ini menjadi diskusi yang panjang, diskusi yang memiliki arti dan makna untuk mahasiswa atau untuk pemuda di masa depan bagi bangsa Indonesia ini. Apa sudah tidak bisa dilanjut? Coba saya komunikasikan dengan Bang Bobi dulu. Untuk para pemirsa, silakan ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, atau perlu disampaikan. Karena memang ya inilah kendala kita ya, kalau misalkan kita menggunakan sistem online, kita harus bergantung terhadap jaringan gitu. Apalagi ini di beliau menggunakan, mohon maaf, menggunakan salah satu provider yang memang sedang gangguan gitu. Sehingga kita harap memaklumi, supaya kita juga harus mengerti kondisi daripada pemateri kita yang lagi di jalan, karena kesibukannya beliau ingin bertemu dengan adinda-adindanya yang ada di Riau, di daerahnya sendiri. Ya, sambil nunggu pemateri, kita bisa bincang-bincang. Untuk para pemirsa, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Karena memang ya ada pertanyaan ya terkait dengan kepemimpinan anak muda setelah pandemi, menurut perspektif Ketua Umum HMI Cabang Cirebon seperti apa? Bentar, bisa masuk dengan. Kalau menurut saya setelah pandemi ini, kepemimpinan. Tes Bang, siap? Halo. Bisa masuk Bang? Sudah. Ini Bisa memang dilanjut ya Bang ya? ini memang jaringannya memang agak Iya Bang. benar-benar terganggu. Ya memang kondisinya lagi seperti ini Bang, jadi kita juga memaklumi dan abang juga harus memaklumi dalam kondisi seperti ini gitu. Selagi ini bisa terkoneksi, saya Siap. mengajak untuk teman-teman anak-anak muda untuk terus mendukung tentunya program-program pemerintah hari ini yang benar-benar dalam penanganan COVID-19. Apa hal-hal yang kemudian dianggap tidak
toleransi dengan teman-teman, ya kita kritisi. Kemudian mana yang baik, mari sama-sama kita dukung melalui Satgas gugus tugas COVID-19. Tentu harapan saya juga Ya, mohon maaf koneksinya kayaknya kembali mengalami gangguan. Coba bisa Bang? Halo Bang? Ya, kita lanjut saja dulu karena pemateri juga tadi mengalami trouble gangguan kembali terkait dengan jaringan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Aisyah Hamim. Kepemimpinan anak muda setelah pandemi menurut perspektif Ketua Umum HMI Cabang Cirebon seperti apa? Kepemimpinan anak muda hari ini setelah pandemi memang sangat bergantung pada kondisi Indonesia yang sekarang sudah tidak stabil. Karena apa? Setelah adanya pandemi ini banyak kondisi-kondisi yang tidak kita pikirkan sehingga harus kita pikirkan. Contoh berkaitan dengan kita, apalagi di organisasi HMI, di mana organisasi HMI adalah organisasi kemahasiswaan. Jadi kepemimpinan yang hari ini itu akan, menurut saya, akan mengalami degradasi karena kita itu adalah organisasi kader, tapi kita itu bagaimana cara mencetak kadernya itu terkadang agak ada kendala karena memang kegiatan kampus kita tidak bertemu langsung atau tidak bertatap muka, melainkan dengan sistem itu, sehingga itulah yang akan kepemimpinan anak muda hari ini akan mengalami itu. Kondisi yang kedua, memang kepemimpinan anak muda itu harusnya lebih, ya, kita mendorong lebih ke arah bagaimana harus mengikuti new normal yang ada di Indonesia ini, di mana kita harus sudah merubah gaya kepemimpinan yang dari awalnya kita bisa bertemu, bisa berkoordinasi langsung, kita juga harus sudah mengalami perubahan, bisa melalui online, melalui yang lain. Nah, kepemimpinan itu memang sangat sangat kita harus mengarahkan ke arah situ. Kalau misalkan tidak mengarah ke situ, kita juga tidak bisa mengikuti perkembangan yang dulu. Kita harus mengikuti perkembangan masa kini, di mana perkembangan itu memang ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Itu menurut perspektif saya. Cuma nanti kalau misalkan kita ingin melihat pandangan atau perspektif dari yang lain, kita nanti akan disambungkan dengan pemateri agar beliau juga bisa memberikan perspektifnya mengenai kepemimpinan anak muda yang hari ini. Cuman untuk pertanyaan yang lain silahkan sambil menunggu pemateri, karena kita juga waktu sangat terbatas. Mungkin kalau misalkan nanti tidak bisa lanjut, kita bisa berkomunikasi dan bisa membahas ini di lain waktu, tapi kita berusaha untuk bisa mengkomunikasikan dengan beliau agar bisa ngobrol bareng di kegiatan Cirebon Technopreneurship ini. Memang kegiatan ini menurut saya sih sangat bagus gitu. Kita di pagi hari bisa berdiskusi, bisa berdialektika, supaya otak kita ataupun pengetahuan kita bisa
di-upgrade terus-menerus sehingga kita bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Gimana yang lain? Halo, yang lain gimana? Silahkan kita diskusi aja biar kita punya pembahasan mengenai pemuda dan masa depan bangsa setelah pandemi COVID-19 ini. Ya, karena ini materi susah dikontak, coba saya akan menghubungi langsung dengan beliau, apakah bisa dilanjut atau tidak. Nanti kita akan kembali lagi di live IG ini, ya, di IG Cirebon Technopreneurship. Mungkin saya sudahi terlebih dahulu, biar saya bisa komunikasi dengan beliau. Namun kalau misalkan nanti beliau tidak ada jawaban ataupun memang terkendala dengan koneksi, kita akan mencoba melanjutkan kegiatan ini atau diskusi ini melalui pertanyaan dari teman-teman, pertanyaan dari pemirsa yang mendengarkan atau melihat live Instagram di Cirebon Technopreneurship ini, agar kita bisa diskusi lebih lanjut dengan mengenai pemuda dan masa depan bangsa setelah pandemi ini. Memang sebenarnya yang diutamakan di dalam sebuah negara, apalagi Indonesia, adalah pemuda. Seperti kita dengar pepatah atau ucapan dari founding father kita, Presiden Soekarno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Itu memang pernyataan yang menurut saya pernyataan yang sangat harus kita cermati, harus kita yakini bahwa pemuda adalah seseorang yang bisa merubah keadaan, seseorang yang memang dibutuhkan di dalam berjalannya sebuah negara, apalagi Indonesia ini. Nah, sehingga harapan kita di pemuda ini bahwa pemuda ini harus proaktif, ya, harus bisa menjadi garda terdepan untuk kepentingan masyarakat banyak, ya. Seperti contoh, ya, di 98 pun kita mengalami itu, bahwa pemuda, ya, itulah yang kemudian akan merubah perubahan, gitu. Sehingga melalui pemuda itulah kita diajarkan atau diberikan yaitu yang namanya reformasi. Mungkin kalau reformasi, kalau tidak ada pemuda pun menurut saya tidak akan terjadi juga, karena semangat daripada pemuda adalah semangat yang berapi-api, yang bisa memberikan wejangan atau memberikan sebuah perubahan yang sangat signifikan, gitu. Sehingga harapan saya dengan adanya pandemi ini, ya, pemuda harus sudah merubah kondisi yang tadinya
baik-baik saja menjadi tidak baik saja gitu. Apalagi tantangan ini semakin banyak, tantangan pendidikan, ya, tantangan ekonomi yang sekarang hampir mendekati masa-masa yang sulit bagi pemerintah Indonesia. Itu harusnya kita sebagai pemuda memberikan kontribusi-kontribusi yang lebih terhadap negara gitu, agar kita pun bisa, kita selaku pemuda harus bisa merubah, atau kita yang bisa sebut agent of change itu kita harus ke depan, agent of control pun kita harus sikapi itu. Karena dengan adanya seperti ini mungkin juga pemerintah butuh kontrol daripada kita sebagai pemuda. Jangan kemudian pemerintah juga dalam menyikapi pandemi ini dengan seleluasanya, tetapi tidak ada solusi bagi masyarakat. Contoh dengan pemuda ini kan pemerintah sudah memberikan ruang dengan melaksanakan UMKM untuk masyarakat. Harapan saya yang menonjol mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda di bidang daripada UMKM masuklah ke ranah-ranah itu gitu, agar bisa membantu kondisi yang hari ini terjadi di Indonesia ini. Yang kedua, dalam konteks ini mungkin pemerintah juga memberikan ruang-ruang, apalagi sekarang harus kita kontrol bersama-sama mengenai program pemerintah yang memberikan bukan santunan ya, yang memberikan uang ya kepada masyarakat yang bekerja di bidang buruh seperti itu gitu, di perusahaan-perusahaan gitu, para pekerja-pekerja itu harus kita kontrol sebagai pemuda, agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan, tidak terjadi persoalan-persoalan seperti prakerja, seperti yang lainnya. Karena apa? Kontrol daripada pemuda itu kurang begitu menyikapinya gitu. Sehingga harapan saya ke depannya pemuda juga harus mengambil itu, agar terjadi perubahan ya, di masa depan kita sebagai bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang mandiri. Apalagi pemerintah hari ini menggaungkan bahwa kita harus revolusi mental. Itu yang harus kita kedepankan gitu. Bahwa kita di pemuda harus muncul ide, gagasan ataupun yang lainnya untuk perubahan-perubahan yang lebih baik di negara kita. Ada pertanyaan dari yang lain? Saya juga sangat berterima kasih dengan Cirebon Entrepreneurship ini gitu, sehingga kita bisa diberikan ruang terhadap CT ini untuk berdiskusi setiap pagi. Dari banyak pemateri-pemateri yang sudah mengisi dalam kegiatan ini. Saya lihat dari kemarin ada pemilik daripada di bidang entrepreneur, terus ada ketua DPD KNPI Indramayu, mungkin ada ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Itu banyak kegiatan-kegiatan ini, sehingga teman-teman juga bisa berbagi, sharing ilmu pengetahuan di dalam ngobrol pagi ini gitu. Karena kegiatan ini diselenggarakan setiap hari di waktu dari jam 8 sampai jam 9 pagi gitu. Sebelum beraktivitas ke beberapa kegiatannya masing-masing, kita bisa mendengarkan ngobrol pagi ini dengan santai, ya kan, dengan banyak-banyak pertanyaan pengetahuan yang harus kita diskusikan gitu. Sehingga harapan saya sih kegiatan ini bisa disupport oleh para pemuda. Dalam artian disupport ini kita bisa mendengarkan ya, agar teman-teman di sana juga bisa memahami pembahasan-pembahasan di ngobrol pagi ini. Gitu.
Mungkin itu ya dari saya sebelum saya tutup, karena pemateri nampaknya koneksinya sudah terputus dan tidak bisa dikomunikasikan. Tapi sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan ataupun ada pernyataan dari teman-teman yang bisa di-share di live Instagram ini? Kalau tidak ada, mungkin pembahasan mengenai pemuda dan masa depan bangsa setelah pandemi ini kita akhiri saja. Kalaupun ada pertanyaan, pernyataan dari yang lainnya, kita bisa sampaikan melalui chat pribadi ya, ataupun melalui Instagram di Cirebon Technopreneurship. Saya sampaikan terima kasih untuk pemateri yang sudah bisa meluangkan waktunya. Beliau juga tadi menghubungi saya, ucapkan mohon maaf kepada pemerintah, kepada pemerintah dalam hal ini, agar pemerintah juga mengedepankan ya UMKM ini kepada pemuda, agar pemuda ini bisa berkontribusi terhadap negara ataupun berkontribusi terhadap masyarakat memang yang membutuhkan. Dan mohon maaf juga kepada pemirsa, karena tadi disampaikan kepada pemateri, izin mohon maaf kepada seluruh pemirsa karena beliau sudah tidak bisa melanjutkan karena koneksi di Riau sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Beliau tadi hubungi saya langsung. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami dalam kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Cirebon Technopreneurship yang sudah memberikan ruang dalam kegiatan ini, serta Nyimas Akademik yang sudah mensupport kegiatan ini. Maka dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pemirsa, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.